Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel Mizan Story. Di sini, kami akan menyajikan cerita-cerita menarik dan penuh emosi yang pastinya akan membuat kalian terhanyut. Pada kesempatan kali ini, kami hadirkan sebuah kisah penuh drama dan dilema hati, yang mungkin bisa membuat kalian bertanya-tanya tentang takdir dan pilihan hidup. Kisah ini berjudul Dua Sultan dan TKW Tobruk, sebuah cerita tentang seorang wanita biasa, Zahra, yang terjebak dalam pusaran cinta dua orang pria luar biasa, Sultan Khalid dan Pangeran Faisal. Mereka berdua, saudara kandung yang saling jatuh cinta padanya, membuat hidup Zahra penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan dan keputusan yang berat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan ini. Selamat menonton. Gurun pasir yang luas terbentang, angin membawa aroma rempah yang khas, dan langit yang biru cerah menjadi saksi dari sebuah pertemuan yang tidak pernah direncanakan. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, Zahra, seorang TKW asal Tobruk, berlari tergesa-gesa sambil membawa sebuah kantong belanjaan majikannya. Ia nyaris tidak memperhatikan anak kecil yang berlari ke tengah jalan, tepat di depan sebuah kereta kuda yang melaju kencang. Tanpa berpikir panjang, Zahra menerjang, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak itu. Jeritan orang-orang di sekitar memenuhi udara, dan Zahra tergeletak di atas pasir, berdebu, dengan luka kecil di keningnya. Kejadian itu menarik perhatian Sultan Khalid, pemimpin Arab Saudi yang kebetulan sedang berkunjung ke pasar bersama adiknya, Sultan Faisal. Dua pria dengan pakaian gamis putih yang sempurna itu melangkah anggun di tengah kerumunan yang memisahkan diri dengan penuh hormat. Mata Khalid tertuju pada Zahra yang sedang berusaha berdiri, meskipun tubuhnya gemetar. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Khalid terdiam sejenak. Bukan karena kecantikannya, melainkan keberanian dan kesederhanaan yang memancar dari sosok perempuan itu. Sementara itu, Sultan Faisal, yang dikenal lebih impulsif dan penuh semangat, segera memerintahkan pengawalnya untuk memastikan kondisi Zahra. Ketika pengawal itu menawarkan bantuan, Zahra menolak dengan sopan. "Saya baik-baik saja, yang penting anak itu selamat," ucapnya dengan suara serak, sambil tersenyum kepada bocah yang kini memeluk ibunya. Senyum itu, meskipun sederhana, membuat Faisal tertegun. Ia belum pernah melihat wanita seperti Zahra, berani, tulus, dan tidak sedikit pun tergoda oleh kekayaan di sekitarnya. Namun, kejadian itu tidak berhenti di pasar. Zahra, yang tidak tahu siapa kedua pria itu, melanjutkan harinya tanpa menyadari bahwa ia telah meninggalkan kesan mendalam pada dua pemimpin paling berkuasa di negeri itu. Malamnya, di istana yang megah, Sultan Khalid duduk termenung di balkon pribadinya. Bayangan Zahra terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang wanita biasa memiliki keberanian seperti itu? Khalid adalah pria yang jarang tergerak oleh perasaan, tetapi Zahra telah menyentuh sesuatu di dalam hatinya yang selama ini terkunci rapat. Di sisi lain istana, Faisal sedang berbincang dengan salah satu pelayannya, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang wanita yang mereka temui di pasar. "Dia bukan orang biasa," gumamnya. "Ada sesuatu tentang dirinya yang berbeda." Pelayannya hanya mengangguk, takut menjawab lebih jauh. Faisal tidak pernah tertarik pada wanita selama ini, tetapi Zahra seolah menjadi teka-teki yang ingin segera ia pecahkan. Sementara itu, Zahra kembali ke rumah majikannya dengan tubuh yang lelah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya pagi itu akan menjadi pembuka dari kisah yang tak terduga. Ia hanya merasa lega anak kecil itu selamat. Namun, di hatinya, ada perasaan aneh yang ia tidak mengerti, mungkin karena tatapan tajam dua pria asing di pasar yang seakan menusuk ke dalam jiwanya. Keesokan harinya, Zahra dikejutkan oleh panggilan mendadak dari majikannya. Ia diminta untuk menghadiri acara amal di istana kerajaan, sebuah kehormatan yang jarang diberikan kepada pekerja asing. Dengan perasaan gugup, ia mengenakan pakaian terbaiknya dan tiba di istana megah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang. Tanpa ia ketahui, acara itu akan menjadi awal dari perjalanan hidupnya yang penuh liku. Di tengah kemegahan istana, Zahra berdiri kikuk di antara para tamu yang berpakaian mewah. Sultan Khalid dan Sultan Faisal, yang duduk di tahta mereka, segera mengenalinya. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, dua bersaudara itu saling menyadari bahwa mereka merasakan sesuatu yang sama.
Zahra, tanpa disadari, telah memantik percikan kecil yang kelak akan menjadi api besar dalam hidup mereka. Takdir mulai menorehkan kisahnya di istana pasir itu. Zahra berdiri di tengah aula istana yang megah, dikelilingi oleh pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Para tamu mengenakan pakaian mewah, sementara ia hanya mengenakan gaun sederhana yang diberikan oleh majikannya pagi itu. Zahra merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Matanya menatap lantai, tak berani memandang ke sekeliling. Ia bertanya-tanya, apa yang membuat seorang TKW sepertinya berada di tempat seperti ini. Namun, suara pelan dari seorang pelayan menyuruhnya untuk tetap berdiri tegak. "Anda tamu istimewa malam ini," bisiknya, membuat Zahra semakin bingung. Dari balkon atas aula, Sultan Khalid dan Sultan Faisal berdiri bersebelahan, mengamati keramaian. Namun, mata mereka tertuju pada satu sosok di tengah ruangan. Zahra. Khalid memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Faisal, yang lebih muda dan penuh emosi, merasa dadanya berdegup kencang. "Dia tidak seperti yang lain," gumam Faisal, setengah kepada dirinya sendiri. Khalid tidak menanggapi, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Ketika acara dimulai, Sultan Khalid turun dari balkon dan berjalan menuju Zahra. Kerumunan memberi jalan, menciptakan suasana hening yang tiba-tiba. Zahra merasa gugup, tetapi ia mencoba tetap tenang ketika sosok pria berwibawa itu berdiri di hadapannya. "Kamu Zahra, bukan?" tanya Khalid dengan suara yang dalam namun lembut. Zahra mengangguk pelan, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku ingin berterima kasih atas keberanianmu kemarin," lanjut Khalid. Matanya menatap Zahra dengan penuh arti, membuat wanita itu merasa semakin canggung. Sebelum Zahra bisa menjawab, Faisal muncul di samping saudaranya, membawa aura yang jauh lebih hangat. "Kamu benar-benar luar biasa," ujar Faisal sambil tersenyum lebar. "Tidak banyak orang yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain, apalagi di negeri yang bukan tempat asalnya." Zahra merasa pipinya memerah. Dua pria yang begitu berkuasa ini berbicara kepadanya, seolah ia adalah seseorang yang penting. Namun, ia hanya seorang pekerja, seseorang yang datang ke Arab Saudi dengan harapan sederhana untuk menghidupi keluarganya. Namun, Zahra tidak tahu bahwa ada perang kecil yang mulai tumbuh di antara dua saudara itu. Khalid, dengan sikapnya yang tenang, merasa bahwa Zahra adalah teka-teki yang ingin ia pahami lebih dalam. Sementara Faisal, dengan sifatnya yang penuh gairah, mulai merasakan bahwa wanita ini telah membangkitkan sesuatu dalam hatinya yang selama ini tertidur. Tanpa mereka sadari, Zahra menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena hatinya yang polos dan penuh ketulusan. Malam itu, Zahra kembali ke rumah majikannya dengan kepala penuh pertanyaan. Apa maksud kedua pria itu? Mengapa mereka begitu tertarik padanya? Zahra mencoba mengabaikannya, tetapi pikirannya terus kembali ke masa lalu. Di kampung halaman, ia adalah seorang istri yang gagal, seorang wanita yang ditinggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas. Kenangan itu masih menyakitkan, membuatnya sulit percaya pada siapapun, terutama pria. Tetapi ada sesuatu dalam cara Sultan Khalid dan Faisal memandangnya, sesuatu yang membuat pertahanannya goyah. Di istana, Khalid duduk sendirian di perpustakaan, memegang sebuah buku yang tak pernah ia baca. Pikirannya terus tertuju pada Zahra. Ada sesuatu tentang wanita itu yang tidak bisa ia lupakan, keberaniannya, kesederhanaannya, tetapi juga kesedihan yang tampak samar di matanya. Di sisi lain, Faisal sedang berbicara dengan salah satu pelayan kerajaan, mencoba mencari tahu segala sesuatu tentang Zahra. Apa dia sudah menikah? Apa dia punya keluarga di sini? Tanya Faisal dengan nada serius. Namun, pelayan itu hanya menggeleng, tidak banyak yang bisa ia ceritakan. Zahra tidak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Di satu sisi, Sultan Khalid mulai merasakan kekaguman yang mendalam, sementara Faisal merasa dirinya tenggelam dalam perasaan yang ia sendiri belum pahami. Namun, Zahra hanya ingin melupakan masa lalunya, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju takdir yang lebih rumit dari apapun yang pernah ia bayangkan. Takdir yang akan melibatkan cinta, konflik, dan pengorbanan yang besar. Hari-hari berlalu setelah acara amal di istana, tetapi Zahra merasa dunianya mulai berubah.
Setiap pagi, ia menerima pesan dari istana yang meminta kehadirannya. Kadang-kadang untuk hal sepele seperti menerjemahkan dokumen, tetapi lebih sering ia hanya diminta duduk di ruangan dengan alasan yang tak ia mengerti. Zahra merasa ini terlalu aneh. Ia hanyalah seorang pekerja, namun kini ia sering berada di dekat Sultan Khalid dan Sultan Faisal. Ia merasa kecil di tengah kemegahan istana, tetapi lebih dari itu, ia merasa dirinya sedang diperhatikan secara intens. Sultan Khalid, dengan caranya yang tenang dan penuh wibawa, sering mengundang Zahra ke perpustakaan istana. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia," katanya dengan nada lembut suatu hari. Zahra merasa ada ketulusan dalam setiap pertanyaannya, seolah Khalid benar-benar ingin mendengarnya berbicara. Ia pun menceritakan tentang kehidupan di desa Tobruk, tentang keluarganya, dan alasan ia datang ke Arab Saudi. Khalid mendengarkan dengan serius, matanya sesekali melunak saat Zahra berbicara. Di dalam hati, Khalid mulai memahami bahwa Zahra bukan sekadar wanita biasa. Ia adalah seseorang yang kuat, yang membawa luka, namun tetap berjalan dengan penuh keberanian. Sementara itu, Faisal mengambil pendekatan yang berbeda. Ia mengajak Zahra keluar dari lingkungan istana untuk melihat sisi lain dari kerajaan. Suatu sore, ia membawanya ke oasis rahasia di pinggiran gurun. "Aku ingin kamu tahu bahwa Arab Saudi tidak hanya tentang istana dan pasar," katanya sambil tersenyum. Zahra, yang awalnya enggan, mulai merasa nyaman. Faisal penuh semangat, dan caranya yang ceria membuat Zahra lupa sejenak pada beban hidupnya. Namun, di tengah canda tawa itu, Faisal tiba-tiba berkata, "Zahra, aku tak pernah bertemu wanita seperti kamu sebelumnya." Kata-kata itu membuat Zahra terdiam, bingung, tetapi hatinya berdebar. Ketertarikan Khalid dan Faisal terhadap Zahra semakin jelas, tidak hanya bagi Zahra, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Di istana, pelayan mulai berbisik-bisik tentang persaingan tak terlihat antara dua sultan itu. Zahra, yang tak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, merasa canggung setiap kali mereka ada di ruangan yang sama. Khalid tetap tenang, memperhatikan dari jauh, sementara Faisal lebih berani menunjukkan perhatiannya secara langsung. Zahra merasa terjebak di antara dua dunia, di mana ia tidak pernah merasa dirinya pantas berada. Namun, ketegangan memuncak ketika Khalid dan Faisal secara tidak sengaja bertemu di taman istana saat keduanya mencari Zahra. Khalid, yang jarang menunjukkan emosinya, menatap adiknya dengan tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini, Faisal?" tanyanya, suaranya tetap tenang tetapi penuh makna. Faisal, yang tidak suka dikendalikan, menjawab dengan nada santai, "Aku hanya ingin berbicara dengan Zahra." "Itu bukan urusanmu, Khalid." Atmosfer di antara mereka mendadak mencekam. Zahra, yang menyaksikan dari kejauhan, merasa dirinya adalah alasan dari ketegangan ini. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Ia merasa bersalah. Ia tidak pernah meminta perhatian dari kedua pria itu, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang mereka berikan. Khalid dengan sikapnya yang lembut dan bijaksana membuat Zahra merasa dihormati. Faisal, dengan caranya yang penuh semangat, membuat Zahra merasa hidup kembali. Namun, Zahra tahu bahwa berada di antara dua saudara yang saling mencintai dan menghormati adalah hal yang berbahaya. Di sisi lain, hubungan Khalid dan Faisal mulai retak. Khalid, yang biasanya mengutamakan keharmonisan keluarga, mulai merasa bahwa Faisal terlalu ceroboh dalam mendekati Zahra. "Dia bukan mainan, Faisal," kata Khalid dalam percakapan tegang di ruang pribadi mereka. Faisal membalas dengan penuh emosi, "Aku tahu itu. Tapi aku tidak akan mundur hanya karena kamu lebih tua dariku." Untuk pertama kalinya, perasaan persaudaraan mereka terguncang oleh sesuatu yang tidak pernah mereka duga, cinta untuk wanita yang sama. Di tengah semua kekacauan itu, Zahra akhirnya membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk berbicara dengan kedua sultan secara terpisah, berharap dapat menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi alasan keretakan mereka. Namun, Zahra tidak menyadari bahwa keputusan ini hanya akan membawa dirinya lebih jauh ke dalam pusaran cinta, kekuasaan, dan konflik yang tak terhindarkan. Takdir terus menguji dirinya, dan Zahra mulai bertanya-tanya, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang. Pagi itu Zahra memutuskan untuk bertemu dengan Sultan Khalid terlebih dahulu. Dengan tangan yang gemetar, ia melangkah menuju perpustakaan istana, tempat Khalid sering menghabiskan waktu.
Saat ia tiba, Khalid tengah duduk di kursinya, membaca buku tebal yang terlihat tua. Ketika melihat Zahra, Khalid menutup bukunya dan menatapnya dengan senyum kecil. "Zahra, ada sesuatu yang ingin kau bicarakan?" tanyanya dengan nada lembut. Zahra mengangguk, tetapi suaranya serak ketika mulai berbicara. "Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tetapi saya merasa perhatian yang Anda dan Pangeran Faisal berikan kepada saya, membuat saya berada di posisi yang sulit." Mendengar itu, senyum Khalid memudar. "Apa maksudmu, Zahra?" tanyanya dengan hati-hati. Zahra menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Khalid. "Saya hanyalah seorang pekerja, seseorang yang tidak pantas berada di antara Anda berdua. Saya tidak ingin menjadi alasan perpecahan antara Sultan dan Pangeran." Khalid menghela napas panjang. "Zahra, kau tidak mengerti. Perasaan ini bukan sesuatu yang mudah dihindari. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah kutemukan pada siapapun sebelumnya." Matanya yang tajam melembut, tetapi Zahra merasa hatinya semakin berat. Setelah pertemuan itu, Zahra menemui Faisal di taman istana. Faisal sedang menunggunya, duduk di bangku batu di bawah pohon palem yang rindang. Ketika Zahra mendekat, Faisal berdiri dengan penuh antusias. "Zahra, aku senang kau datang. Ada banyak hal yang ingin ku bicarakan denganmu." Namun, sebelum Faisal sempat melanjutkan, Zahra memotongnya dengan suara pelan. "Yang mulia, saya datang untuk mengatakan hal yang sama seperti yang saya sampaikan kepada Sultan Khalid. Perhatian Anda dan Sultan membuat saya bingung. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan tenang." Faisal mengerutkan alisnya, tampak terluka. "Zahra, aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli. Aku tahu ini mungkin sulit bagimu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku ingin melindungimu, memberimu hidup yang lebih baik." Nada suaranya penuh kehangatan, tetapi Zahra merasa semakin terjebak. Ia hanya bisa menggelengkan kepala pelan, tanpa tahu bagaimana cara menjelaskan perasaannya. Malam itu, Zahra kembali ke kamar kecilnya di rumah majikan dengan hati yang kacau. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa menyangkal bahwa perhatian Khalid membuatnya merasa dihormati, seperti manusia yang berharga. Di sisi lain, Faisal yang ceria dan penuh semangat membuatnya merasa seperti hidup kembali, setelah bertahun-tahun tenggelam dalam luka masa lalu. Namun, Zahra tahu, ia tidak bisa membiarkan perasaan ini berkembang. Ia tidak ingin menjadi alasan retaknya hubungan dua saudara yang selama ini dikenal begitu dekat. Di istana, suasana menjadi semakin tegang. Khalid, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemburuan setiap kali Faisal berada di dekat Zahra. Faisal, yang tidak suka dikendalikan, menjadi semakin terbuka dalam menunjukkan perasaannya kepada Zahra. Para pelayan mulai melihat perubahan itu, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Namun, satu hal menjadi jelas, hubungan antara Khalid dan Faisal mulai renggang. Ketegangan itu akhirnya meledak suatu malam di ruang makan istana. Khalid dan Faisal, yang biasanya duduk bersama dengan penuh kehangatan, mulai saling melempar sindiran. "Khalid," kata Faisal dengan nada tajam, "mungkin kau harus berhenti berpura-pura bijaksana. Zahra bukan milikmu, dan dia tidak pernah menjadi milik siapapun." Khalid membalas dengan tenang tetapi penuh makna, "Faisal, ada perbedaan antara mengikuti hati dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya." Perdebatan itu membuat suasana di meja makan membeku. Zahra, yang mendengar tentang kejadian itu dari seorang pelayan, merasa hatinya semakin berat. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan untuk menjauh dari istana dan melindungi dirinya sendiri, atau tetap berada di sana dan menghadapi konsekuensi yang tidak terduga. Namun, jauh di dalam hatinya, Zahra mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menjadi alasan retaknya hubungan dua saudara, tetapi juga bahwa ia mulai memiliki perasaan kepada salah satu dari mereka. Hanya saja, ia belum berani mengakuinya. Dan malam itu, Zahra berdoa dengan hati yang penuh harapan, meminta kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang. Keesokan harinya, Zahra memutuskan sesuatu yang ia anggap sebagai keputusan terberat dalam hidupnya, meninggalkan istana. Ia tidak ingin menjadi sumber pertikaian antara Sultan Khalid dan Pangeran Faisal. Hatinya masih kacau, tetapi ia yakin bahwa jarak adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dan dua pria yang mulai mengisi hatinya dengan cara yang berbeda. Dengan tangan gemetar, Zahra menulis surat kepada Sultan Khalid dan Faisal.
Surat itu pendek, tetapi penuh makna. Terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Saya hanyalah wanita biasa yang tidak pantas berada di dunia megah seperti ini. Saya memutuskan untuk kembali ke hidup saya yang sederhana. Semoga Allah selalu menjaga Anda berdua. Zahra meninggalkan surat itu di kamar pelayan istana, memastikan bahwa kedua pria itu akan menerimanya. Kemudian, ia meninggalkan istana dengan langkah berat. Di bawah langit yang mulai gelap, Zahra merasa dirinya seperti debu di gurun yang terhempas angin, tidak memiliki arah, tetapi tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia menuju terminal bus, berharap dapat kembali ke kampung halaman atau setidaknya memulai hidup baru di tempat yang jauh dari kerumitan ini. Namun, keputusan Zahra segera mengguncang istana. Ketika Khalid menemukan surat itu di mejanya, ia membaca setiap kata dengan hati yang hancur. Ia tidak pernah merasa sedemikian kehilangan sebelumnya. Khalid, yang selalu dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan bijaksana, tiba-tiba berdiri dengan penuh amarah. "Mengapa dia pergi tanpa bicara padaku terlebih dahulu?" gumamnya. Di sisi lain, Faisal yang membaca surat itu di ruangannya merasakan hal serupa. Ia meremas surat itu dengan tangan gemetar. "Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja," katanya dengan suara penuh tekad. Khalid segera memerintahkan pengawal istana untuk mencari Zahra. Sementara Faisal, yang tidak ingin kalah dari saudaranya, memutuskan untuk mencarinya sendiri. Kedua saudara itu kini bukan hanya bersaing untuk memenangkan hati Zahra, tetapi juga berusaha untuk menemukan wanita itu sebelum salah satu dari mereka melakukannya. Zahra, yang tidak tahu bahwa kedua pria itu tengah mencarinya, kini berada di sebuah terminal bus kecil di pinggiran kota. Ia duduk di bangku kayu, menunggu bus yang akan membawanya jauh dari Riyadh. Ketika Zahra sedang termenung, seorang pria asing menghampirinya. "Kamu Zahra, bukan?" tanyanya dengan nada ramah. Zahra mengangguk, meskipun ia tidak mengenal pria itu. "Ada yang mencarimu," katanya lagi, sebelum menyerahkan sebuah pesan kecil. Pesan itu datang dari Sultan Khalid, meminta Zahra untuk kembali ke istana dan memberinya kesempatan untuk bicara. Zahra merasa hatinya semakin kacau. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, Faisal tiba-tiba muncul di terminal, membuat Zahra terkejut. "Aku tahu kau di sini," katanya, wajahnya penuh kelelahan tetapi matanya memancarkan tekad. "Zahra, aku mohon, jangan pergi. Jika kau merasa bingung, aku akan memberimu waktu. Tetapi jangan tinggalkan kami seperti ini," kata Faisal dengan suara penuh emosi. Zahra tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Faisal dengan air mata yang menggenang di matanya. Namun, saat itu juga, suara langkah kaki pengawal istana terdengar. Khalid muncul di belakang mereka, wajahnya memancarkan campuran kemarahan dan kesedihan. "Faisal, cukup, biarkan Zahra membuat keputusannya sendiri," kata Khalid dengan nada tegas. Ketegangan di terminal itu mencapai puncaknya. Zahra berdiri di antara dua pria yang mencintainya, tetapi juga saling bertentangan. Hati kecilnya ingin berbicara, tetapi ia merasa tak memiliki hak untuk memilih. "Tolong, biarkan aku pergi," kata Zahra dengan suara bergetar. Namun, Khalid dan Faisal tidak bergeming. Mereka tidak ingin kehilangan wanita yang telah mengubah hidup mereka. Zahra merasa dirinya berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia sadar, apapun pilihannya, akan ada hati yang terluka, baik hati Khalid, Faisal, maupun dirinya sendiri. Malam itu, di bawah langit gurun yang gelap, Zahra akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri. Takdir telah membawanya ke dalam kehidupan dua pria yang luar biasa. Namun, ia juga sadar bahwa untuk memilih di antara mereka, ia harus mengenali isi hatinya sendiri. Dengan napas yang berat, Zahra memandang Khalid dan Faisal bergantian, berdoa dalam hati agar Allah membimbingnya dalam menghadapi pilihan terberat dalam hidupnya. Zahra terdiam, berdiri di tengah terminal yang sunyi. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang penuh kebingungan, sementara Sultan Khalid dan Faisal berdiri di hadapannya, masing-masing dengan tatapan yang mencerminkan perasaan mereka. Khalid tetap tenang, meskipun ada ketegangan di matanya, sedangkan Faisal menatap Zahra dengan penuh harap, seolah-olah ia adalah satu-satunya alasan hidupnya. Dalam diam itu, Zahra merasa seolah dunia berhenti, membiarkannya menghadapi kenyataan yang begitu berat seorang diri. "Zahra," Khalid membuka suara lebih dulu, suaranya dalam dan lembut.
Aku tidak pernah memintamu untuk memilih. Tapi aku ingin kau tahu, kau tidak perlu melarikan diri. Aku menghormatimu dan semua keputusanmu. Tapi jika kau pergi, aku khawatir aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengenalmu lebih dalam. Kata-kata Khalid menggema di hati Zahra, membuatnya hampir kehilangan kendali atas emosinya. Namun, sebelum Zahra sempat membalas, Faisal melangkah maju. "Tidak, Khalid." Faisal memotong, suaranya penuh emosi. "Zahra, aku tidak seperti kakakku. Aku tidak akan menunggu atau berdiam diri. Aku tahu apa yang aku inginkan, dan itu adalah kamu. Jangan pergi, Zahra. Aku tahu kau merasa ini terlalu rumit, tapi aku tidak peduli. Aku akan berjuang untukmu." Matanya bersinar dengan keberanian, tetapi juga keputusasaan. Zahra merasa dadanya semakin sesak, diapit oleh dua pria yang sama-sama tulus namun sangat berbeda dalam caranya mencintai. Zahra akhirnya mengangkat tangan, meminta keduanya berhenti berbicara. "Cukup," katanya pelan, namun suaranya terdengar tegas. Ia memandang Khalid, lalu Faisal. "Kalian berdua telah memberikan perhatian yang lebih dari apa yang pernah saya bayangkan. Tapi, saya hanya seorang wanita biasa, seorang pekerja. Saya tidak pantas untuk ini semua." Zahra menarik napas panjang, mencoba menahan air matanya. "Saya tidak bisa memilih di antara kalian. Jika saya melakukannya, saya hanya akan menghancurkan hubungan saudara yang begitu kuat." Khalid mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang meskipun ada kesedihan yang jelas terlihat. "Jika itu keputusanmu, aku akan menghormatinya," katanya. Namun, Faisal tampak tidak setuju. "Zahra, jangan bicara seperti itu. Kau tidak menghancurkan apapun. Jika ada yang salah, itu karena aku dan Khalid tidak bisa mengendalikan perasaan kami, bukan salahmu." Faisal mendekat, ingin menggenggam tangan Zahra, tetapi wanita itu mundur selangkah, menggelengkan kepala. "Tolong, biarkan saya pergi," ujar Zahra dengan suara bergetar. "Saya butuh waktu untuk menemukan diri saya sendiri. Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik ini." Ia kemudian menatap Khalid dan Faisal dengan air mata yang menggenang. "Kalian berdua adalah orang yang luar biasa, tetapi saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Tolong, hormati keputusan saya." Kedua pria itu terdiam. Khalid, meskipun berat, mengangguk dengan penuh penghormatan. Faisal, meskipun hatinya terluka, akhirnya menerima keputusan itu dengan kepala tertunduk. Dengan langkah berat, Zahra meninggalkan terminal menuju bus yang telah lama ia tunggu. Angin gurun yang dingin menyapu wajahnya, tetapi hatinya masih terasa panas oleh emosi yang bergejolak. Di dalam bus, Zahra duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tahu bahwa meninggalkan mereka bukanlah akhir dari segalanya. Ia membutuhkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya ia rasakan, untuk Khalid, Faisal, dan juga dirinya sendiri. Sementara itu, di terminal yang kini kosong, Khalid dan Faisal berdiri dalam diam. Untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menatap dengan kemarahan, melainkan dengan rasa saling mengerti. Khalid akhirnya memecah keheningan. "Dia benar, kita harus memberinya waktu. Kalau memang dia ditakdirkan untuk salah satu dari kita, itu akan terjadi." Faisal tidak menjawab, hanya menatap langit dengan ekspresi yang sulit dibaca. Namun, di dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Di sisi lain, Khalid juga tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk memahami apa artinya mencintai tanpa merusak. Dan malam itu, kedua saudara itu kembali ke istana dengan hati yang sama-sama terluka, tetapi juga penuh harapan. Setelah meninggalkan terminal, Zahra tiba di sebuah desa kecil di pinggiran Ria. Di sana, ia berharap bisa memulai hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk istana dan segala kerumitan yang menghimpit hatinya. Ia menyewa kamar sederhana di rumah seorang janda tua bernama Salma, yang dengan ramah menyambutnya tanpa banyak bertanya. Hari-hari Zahra kini dipenuhi dengan pekerjaan serabutan, mulai dari menjahit hingga membantu Salma merawat kebun kecil di belakang rumah. Namun, meski tubuhnya sibuk, hatinya terus dirundung rasa bersalah dan kerinduan yang tak berujung. Setiap malam, Zahra sering menatap langit dari jendela kecil di kamarnya, mengingat percakapan terakhirnya dengan Khalid dan Faisal. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk pergi, tetapi ia tidak bisa menghilangkan bayang-bayang kedua pria itu dari pikirannya.
Khalid yang bijaksana, yang selalu membuatnya merasa dihormati dan aman, serta Faisal yang ceria, yang membangkitkan semangat hidupnya yang nyaris padam. Zahra bertanya-tanya, apakah meninggalkan mereka benar-benar merupakan jalan keluar, atau hanya sebuah pelarian yang akan berakhir dengan penyesalan. Di istana, Khalid dan Faisal tetap menjalani tugas-tugas mereka sebagai pemimpin, tetapi suasana hati mereka tidak lagi sama. Khalid menjadi lebih pendiam, menghabiskan waktu di perpustakaan dengan membaca buku-buku yang tidak mampu mengalihkan pikirannya dari Zahra. Faisal, di sisi lain, menjadi lebih impulsif dan sering keluar dari istana, berharap secara kebetulan ia akan bertemu Zahra di jalanan Riyadh. Namun, keduanya tahu bahwa keberadaan Zahra adalah sebuah misteri, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana wanita itu sekarang. Suatu hari, kabar tentang Zahra akhirnya sampai ke telinga mereka. Salma, tanpa sepengetahuan Zahra, pernah berbicara kepada seorang pedagang pasar tentang gadis muda yang tampaknya melarikan diri dari sesuatu. Informasi itu, seperti api kecil yang menyebar di padang gurun, akhirnya sampai ke istana. Khalid menerima kabar itu lebih dulu, tetapi bukannya langsung bertindak, ia memilih untuk diam dan memikirkannya. Ia tahu, jika ia mencari Zahra sekarang, ia hanya akan memperburuk perasaan wanita itu. Namun, Faisal yang mendengar kabar tersebut tidak bisa menahan dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi mencari Zahra. Faisal tiba di desa kecil itu pada suatu sore. Ia langsung mengenali Zahra yang sedang duduk di bawah pohon besar, membaca buku pinjaman dari Salma. Hati Faisal berdegup kencang. "Zahra," panggilnya, suaranya serak oleh emosi. Zahra terkejut dan segera berdiri, wajahnya berubah pucat. "Yang mulia, bagaimana Anda bisa menemukan saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Faisal mendekat, tetapi ia berhenti beberapa langkah darinya, mencoba menahan perasaannya. "Aku tidak bisa melupakanmu, Zahra. Aku tahu kau butuh waktu, tapi aku tidak bisa hanya diam menunggu. Aku ingin kau tahu, aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat Zahra bingung dan terharu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Khalid muncul dari arah berlawanan. Ia tiba setelah mendengar bahwa Faisal pergi ke desa itu, dan ia tahu apa yang akan terjadi. Khalid menatap Faisal dengan tenang, tetapi ada kesedihan di matanya. "Faisal, cukup," katanya dengan suara rendah. "Kita sudah berjanji untuk memberinya waktu. Mengapa kau melanggar itu?" Faisal menatap saudaranya dengan tatapan penuh emosi. "Aku tidak bisa, Khalid. Aku tidak sepertimu. Aku tidak bisa menunggu tanpa melakukan apapun." Zahra merasa dirinya berada di tengah pusaran yang tak terhindarkan. Ia menatap Khalid, lalu Faisal, dan air matanya mulai mengalir. "Berhenti," katanya dengan suara yang bergetar. "Aku tidak ingin ini terjadi. Kalian adalah saudara. Jangan biarkan aku menjadi alasan kalian saling menyakiti." Zahra mencoba melangkah pergi, tetapi Khalid menghentikannya. "Zahra, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa apapun yang kau pilih, aku akan menerimanya. Bahkan jika itu bukan aku." Kata-kata Khalid membuat Faisal terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang memiliki. Malam itu, Zahra memutuskan untuk tidak pergi lagi. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi perasaannya, bukan terus berlari. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mencintai salah satu dari mereka, ia harus membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan hati, tetapi juga akal. Dengan hati yang masih bimbang, Zahra berdoa di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, meminta petunjuk dari Allah. Ia tahu bahwa apapun pilihannya, akan ada hati yang terluka. Tapi ia juga tahu, takdir telah membawanya sejauh ini untuk sebuah alasan. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta yang tulus memerlukan pengorbanan dan keberanian untuk melepaskan.